Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah, doa dan penyembahan, saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita menyiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan dan kita akan tundukkan kepala untuk kita bersama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu setelah seharian penuh Tuhan sudah menolong, bahkan memberkati, menyertai kami dalam kegiatan kami. Sekarang Tuhan kami datang beribadah kepadamu. Ya Tuhan, ampunkan segala kekurangan kelemahan kami, layakkan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, khususnya di saat kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu dan kami sangat mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong kami, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, biar Tuhan menolong, memakai kami Tuhan, untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Alat-alat yang kami gunakan biar Tuhan jamah, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita menyiapkan diri kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan lakukan pujian dari buku NR 328, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya
Tuhan, saudara sekalian, Tuhan Allah itu baik, ya baik dalam segala hal, ya khususnya ketika kita dalam kesusahan, kesulitan, kebaikan Tuhan justru dinyatakan kepada kita untuk supaya apa? Untuk supaya kita bisa melalui ya dari kesulitan dan masalah yang sedang kita hadapi. Kasih setianya itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan melakukan satu pujian ya untuk kita menyambut firman Tuhan dari NR 118. NR 118, bimbinglah daku ya Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, akarku tak sesat di jalan. Dari atas. Bimbinglah daku ya Yesus, sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, akarku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Bimbinglah daku ya Tuhan, bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, akarku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus mengasihiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami jujur mengakui bahwa tanpa Engkau kami tidak ada artinya apa-apa.
dan kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Namun demikian kami meyakini jika Engkau selalu ada bersama kami dan membimbing kami, menopang kami Tuhan, maka kami meyakini disitulah Tuhan kekuatan yang dari Tuhan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan, dan itu juga merupakan doa permohonan kami untuk supaya firman-Mu senantiasa Tuhan mengasuh kami, membimbing kami, mendidik kami, untuk supaya kehidupan kami sewaktu-waktu boleh dikembalikan Tuhan segambar dengan Engkau, dan kami boleh mulia, sama mulia seperti Engkau, dan kami selama-lamanya bersama Engkau pula Tuhan. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dimanapun mereka berada dalam tugas penggembalaannya. Engkau memberikan firman Allah, pembukaan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan atas hamba-hamba-Mu semua. Dan pengurapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu dan terus berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh menyatakan kekurangan kami, kelemahan kami, dan mengoreksi hati kami, sehingga kami boleh mengalami penyucian yang dari Engkau, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datang dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong Tuhan. Engkau memberikan hati tenang, hati damai, terutama memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Biar Tuhan sendiri yang menolong kami, dan kami alaskan doa sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyapa kita semua. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Dan bersyukur, kita berterima kasih kalau dalam ibadah, doa dan penyembahan ini Tuhan sudah menolong saya, menolong kita semua untuk bisa hadir, untuk bisa mengikuti. Dan biarlah kita manfaatkan saudara sekalian untuk kita menyimak firman Allah yang di hari-hari ini sungguh luar biasa. Tuhan menyatakan kemurahannya kepada kita untuk supaya bukan saja tubuh kita yang perlu diasuh dan dibimbing oleh Tuhan, tapi juga jiwa kita perlu diasuh, saudaraku. Sebab kalau jiwa itu tidak diasuh, atau hati batin kita tidak diasuh, pikiran kita dan angan-angan kita tidak diasuh oleh Tuhan, maka bisa jadi kita akan menjadi seperti Yudas, menjadi pengkhianat, mengkhianati Tuhan. Dia tidak setia kepada Tuhan, dan dia mengkhianati dengan cara dia menjual Tuhan dengan 30 keping perak. Ini luar biasa. Itu sebabnya dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di hari-hari ini, saudaraku, untuk mengingatkan kita. Kemarin dalam ibadah PA kita belajar, saudaraku, bagaimana untuk supaya kita dibawa, untuk supaya kita tidak disebutkan sebagai pengkhianat, atau tidak disebutkan ya seperti apa yang dilakukan Petrus, yaitu menyangkal Tuhan, saudaraku. Maka biarlah kita setia kepada Tuhan. Maka dalam ibadah PA, Tuhan ajarkan untuk kita mulai setia dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Baik Petrus maupun Yudas Iskariot ini, saudaraku, yang mengkhianati Yesus ini adalah
dua bagian dari 12 murid atau 12 rasul, ya, yang sudah dipilih oleh Tuhan, saudaraku. Ini 12 rasul dipilih oleh Tuhan, Tuhan yang menentukan ini, ya. Tetapi faktanya dalam perjalanan itu, ya, kemarin saya menjelaskan sebelum peristiwa Taman Getsemani itu, Tuhan sudah menyatakan kepada Petrus, ketika Petrus dia mengatakan, ya, dia rela di penjara dan dia rela mati untuk Tuhan, dan Tuhan ingatkan Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Atau disebutkan di sana dalam Alkitab itu, ya, ayam tidak akan berkokok sebelum engkau yang menyangkali aku 3 kali. Jadi ini sudah Tuhan sudah nyatakan. Tetapi ayat sebelumnya, ya, kemarin juga sudah kita baca, Tuhan Yesus berdoa. Ya, dia sudah berdoa untuk Petrus supaya tidak gugur dari iman. Ini saudaraku. Tetapi setelah Getsemani, ya, setelah Tuhan bersama beberapa murid atau dengan murid-murid dia berdoa di Taman Getsemani itu, saudaraku. Dan di saat itu Yudas tidak ada karena Yudas sudah bersekongkol dengan imam-imam dan tua-tua, saudaraku. Dan selesai, saudaraku, doa di Taman Getsemani ini, rombongan Yudas ini datang, saudaraku. Rombongan Yudas ini datang dan dia mengatakan kepada imam-imam dan tua-tua, ya, yang kucium itulah dia, tangkaplah dia. Pengkhianatan itu betul-betul terjadi, saudara. Pengkhianatan itu terjadi. Dan setelah Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar, suatu saat itu, dan disitulah akhirnya Petrus juga menyangkal sampai 3 kali. Kemarin saya juga sudah menjelaskan yang membedakan antara Petrus dan Yudas itu adalah, kalau Petrus ketika dia menyangkal sampai 3 kali itu, menyangkal sampai 3 kali itu, dan ketika sangkalannya yang ketiga itu dia ucapkan dan dia menyatakan bahwa dia katakan dia tidak mengenal, ya, yang ketiga. Coba dibacakan Mas Feby, ya, Lukas pasal 22. Ini yang ketiga kita, ya, Yesus menyangkai yang ketiga, langsung yang ketiga aja, ayat yang ke-60 atau 59, ya, 59. Lukas 22 ayat 59. Ya. Dan kira-kira sejam kemudian, Ya. seorang lain berkata dengan tegas, Ya. sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Jadi ini orang yang mempertegas bahwa Petrus ini bersama-sama Yesus dan sama-sama dari Galilea. Tetapi kita lihat apa kata Petrus. Tetapi Petrus berkata, bukan aku. Bukan Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Ya, ini pura-pura dia itu, ya, tidak tahu, pura-pura dia bingung, pura-pura dia, ya begitu. Terus seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Seketika itu juga sementara ia berkata, ya, sementara dia berkata, bukan aku tidak tahu apa yang engkau katakan, yang ketiga. Dan di saat itu berkokoklah ayam. Terus lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ini yang membedakan. Ketika ayam itu berkokok, saudaraku, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ini yang membedakan. Terus baca. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Di satu sisi sorot mata Tuhan tertuju kepada Petrus, dan di saat itu juga Petrus juga merasakan sorot mata yang penuh belas kasihan itu dari Tuhan. Ya, terus sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Nah, ini dia langsung teringat apa yang diucapkan oleh Tuhan.
Ketika Petrus mengatakan, aku rela dipenjara, aku rela mati untuk engkau. Tetapi Tuhan Yesus waktu itu, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Terus. Lalu ia pergi keluar Ya. dan menangis dengan sedihnya. Ya, ini yang membedakan. Ketika dia menyadari, dia tahu dirinya, mengenal dirinya, maka dia menangis. Tangisan Petrus ini adalah tangisan yang penuh dengan satu penyesalan. Ini penting, ini pelajaran buat kita. Sebab kalau kita melihat apa yang dilakukan Petrus ini, ini luar biasa. Ini tidak lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Yudas. Sama, dia berkhianat dengan cara dia menjual 30 keping perak. Dia berkhianat. Tetapi Petrus juga menyangkal sampai 3 kali. Yang membedakan, Yudas tidak mendapatkan kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Justru dia pergi dan menggantungkan diri. Ayat lain, dia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, dan isi perutnya keluar. Tapi Petrus ini dia pergi dengan satu penyesalan. Dia menangis. Sementara sesungguhnya kalau kita bisa melihat dari ayat ini, Petrus ini dalam kategori dia sudah menyangkal. Dalam Injil Matius pasal yang ke-10, Mas, ya. Injil Matius pasal yang ke-10, ayat 32. Ini yang kemarin saya mencari, nggak menemukan, ya. Nggak menemukan. Sekarang kita baca ayat pasal 10, Injil Matius pasal 10, ayat yang ke-32. Coba kita baca ayat ini. Ketika Tuhan mengatakan ini, ini Petrus juga ada. Petrus juga sadar ini. Apa katanya? Ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia. Berarti setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi ini Tuhan Yesus mengatakan ini. Ini saat itu Petrus masih ada bersama-sama. Ketika Tuhan mengatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Nah, ini Petrus juga mendengar. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Nah, kalau kita lihat suatu dari ayat ini, bukankah dalam pasal yang ke-22 tadi, Petrus sudah masuk dalam kategori menyangkal Tuhan di hadapan manusia. Lalu lanjutnya, Mas, apa? Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ini habis ceritanya. Sesungguhnya juga mestinya Petrus juga, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Artinya apa? Petrus tidak ada artinya apa-apa. Karena dia tidak diakui lagi. Aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Artinya apa? Artinya Petrus ini sudah kehilangan surga. Kehilangan Bapa dan kehilangan surga. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ya, sorot mata Tuhan yang penuh belas kasihan itu, ya, masih memberikan kesempatan kepada kita, siapapun kita, sejahat apapun kita, senajis apapun kita, asal kita mau seperti apa yang dilakukan Petrus, dia menyesali. Ini penting, kata menyesali itu, ya. Sebab Tuhan juga mengatakan dalam Injil Lukas tadi, dia ayat yang ke Lukas pasal 22, ayat yang ke
31 itu dia katakan begini. 1b, 31b. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Insaf itu bertobat, menyadari akan kesalahan dosa dan kesalahannya. Jadi ini membuka kesempatan kepada kita semua. Siapapun kita, tadi saya mengatakan, sebesar apapun, sejahat, senajis apapun dosa kesalahan itu, tapi kalau kita mau insaf, mau menyesali, mau bertobat, saudaraku, mengaku kepada Tuhan, ya, maka nanti Tuhan juga akan akui di depan Bapa di surga. Tetapi kalau tetap kita dengan tindakan kita, sikap kita tidak insaf, tidak mau bertobat, celaka kita. Kita pun juga tidak diakui di depan Bapa di surga. Artinya apa? Sia-sialah pengikutan kita, sia-sialah pelayanan kita. Sia-sia karena apa? Ujungnya kita tidak pernah mendapatkan kerajaan surga Bapa itu. Kita tidak akan pernah mendapatkan. Itu sebabnya, ya kemarin saya juga sudah menjelaskan dengan peristiwa yang terjadi pada Yudas. Dan Yudas tidak ada kesempatan untuk dia insaf, untuk dia bertobat tidak ada kesempatan, tetapi Petrus ada. Tapi Petrus punya tugas, kalau engkau sudah insaf, jadilah berkat untuk saudara-saudaramu. Menjadi berkat. Ya, menjadi berkat, dan bahasanya di sini disebutkan, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu, bukan melemahkan. Dan memang luar biasa, Petrus dipakai oleh Tuhan. Memang dia pernah menyangkal Tuhan, tapi dia juga dipilih Tuhan untuk menggembalakan domba-domba yang ada padamu. Dalam Injil Yohanes, akhir Injil Yohanes itu. Dalam Kisah Rasul kita bisa melihat begitu heran Tuhan memakai Petrus ini. Yaitu sebabnya, saudaraku, jika Tuhan ya sudah menolong kita, sudah menginsafkan kita, biarlah kita berlaku setia kepada Tuhan. Kalau kita jemaat, kita pelayan-pelayan Tuhan, kita imam-imam, biar kita mulai setia dalam panggilan dan pilihan untuk kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, dipilih untuk apa, untuk sebagai apa, terserah Tuhan, maunya Tuhan. Tapi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, biar kita bersikap, kita lakukan itu dengan setia. Amin, saudara sekalian, dengan setia. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan itu dengan setia, panggilan dan pilihan kita, maka kita pun juga bisa seperti Yudas. Juga seperti Petrus sebelum dia insaf. Bisa berkhianat, ya. Bisa menyangkal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu sebabnya kenapa jiwa ini harus diasuh oleh Tuhan. Kemarin saya mengatakan, untuk supaya pikiran kita, perasaan kita selaras dengan Tuhan Yesus. Berpikir seperti Yesus berpikir. Berperasaan seperti Yesus berperasaan. Ini saya mengulangi sedikit tentang kesetiaan dalam panggilan dan pilihan kita. Baik itu sebagai jemaat, baik itu sebagai pelayan Tuhan, maupun juga imam-imam. Jadi imam-imam tugasnya untuk melayani. Setia. Tekuni panggilan dan pilihanmu. Ya, untuk supaya nanti kita boleh mendapatkan
kerajaan kekal itu. Kita punya contoh yang sempurna, saudara sekalian. Ya, contoh kesetiaan yang sempurna. Dan contoh ini bukan pada manusia siapapun juga. Ya, bukan pada pendeta yang sehebat apapun juga. Pendeta yang kata pendeta besar sebesar apapun juga. Tidak. Tapi justru contoh kesetiaan itu, justru pribadi Yesuslah yang memberikan contoh teladan yang sempurna ini. Kalau kita bisa melihat contoh yang sempurna ini, saudara, maka kita pun juga akan bisa. Ya, akan bisa bagaimana dengan taat dan setia itu. Yesus sebagai manusia, sebagai hamba dan sebagai manusia. Dan dia taat sampai mati di kayu salib. Inilah contoh yang sempurna. Bukan ada pada manusia, pendeta sebesar apapun juga, tidak. Tapi contoh kesetiaan ini ada pada Yesus ketika dia naik di atas kayu salib. Ini luar biasa. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Tuhan tunjukkan kesetiaannya itu. Tapi di satu sisi Tuhan juga berkata kepada jemaat untuk supaya setia. Bahkan setia sampai akhir hidupnya. Setia sampai akhir hidup kita. Ini dibaca dulu. Ya, dari pihak Tuhan dulu. Contoh kesetiaan Tuhan ini. Filipi pasal yang kedua, saudara. Filipi pasal yang kedua kita akan membaca. Ya, kalau kemarin saya menjelaskan tentang setia dalam panggilan dan pilihan, sekarang kita belajar setia. Setia sebagai kehidupan, sebagai pribadi, saudara, sebagai jemaat, sebagai apapun juga. Dan kesetiaan ini kita melihat contoh yang sempurna. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Nanti saudara bisa membaca ya ayat-ayat sebelumnya, saku ya, bisa membaca oleh ayat yang pertama ya, Filipi pasal 2, tapi sekarang kita akan membaca ayat yang ke-8 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Perhatikan, Allah itu dalam keadaan sebagai manusia, terus Ia telah merendahkan dirinya. ya, ia telah merendahkan dirinya. Itu sebabnya, saudaraku, kalau Allah itu roh, saudaraku, jadi 100% Yesus itulah Allah. Tetapi juga 100% dia juga manusia. Ya, bukan manusia setengah Allah, tidak. Memang dia betul-betul manusia. Itu sebabnya dia mati. Hanya manusia yang bisa mati. Manusia itu bisa mati. Ya, tetapi dia adalah Allah. Perhatikan. Ya. Kalau ayat sebelumnya disebutkan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Betul-betul Allah, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba ya, dan menjadi sama dengan manusia, seperti manusia kita ini merasakan sakit, merasakan takut, manusiawi, tapi dia Allah. Haleluya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini perhatikan. Ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, tapi dia adalah Allah. Dan wujudnya manusia seperti kita ini, ia telah merendahkan dirinya. Perhatikan ini. Dan taat. Taat itu sama dengan setia. Ya, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang harus kita lihat, yang kita pandang, yang kita contoh.
Inilah contoh teladan yang sempurna tentang kesetiaan itu. Saudara sekalian, kenapa dia tunjukkan itu kepada kita? Untuk supaya kita menjadi kehidupan yang setia kepada Tuhan. Dia akan berlaku setia ketika kita setia. Ada ayatnya itu. Coba saya baca ayat dalam Mazmur pasal 18, Mas. Iya. Jadi jelas teladan yang sempurna itu ada pada pribadi Yesus, saudaraku. Ya, dia sudah memberikan contoh teladan kepada kita. Dan itu sebabnya dalam Mazmur pasal 18 ada ayat yang mengatakan, ayat 26, 27 dan 28. Terhadap orang yang suci, yang 26 dulu. 26 dulu ya. terhadap orang yang setia, Terhadap orang yang setia. engkau berlaku setia. Perhatikan, ini Raja Daud mengatakan. Ini bahaya kalau kita tidak setia, saudaraku. Kalau kita melihat ayat ini, saudaraku, ya, maka kita bahaya kalau kita tidak setia. Terhadap orang setia, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terus, Terhadap orang yang tidak tercela, terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. engkau berlaku tidak bercela. Terus, Terhadap orang yang suci, terhadap orang yang suci dan mau disucikan, engkau berlaku suci. engkau berlaku suci. Tetapi, Tetapi terhadap orang yang bengkok, ya, terhadap orang yang bengkok atau orang yang jahat, terus, engkau berlaku belat-belit. lah, dalam hal ini saya akan membacakan dalam bahasa sehari-hari, saudaraku. Ya, perhatikan, saya bacakan dalam bahasa sehari-hari ayat 26. Tuhan, engkau setia kepada orang yang setia dan baik kepada orang yang baik. Terhadap orang suci kau nyatakan dirimu suci, tetapi orang yang jahat kau musuhi. Artinya apa? Orang jahat itu menjadi musuhnya Tuhan. Nah, kita tinggal memilih. Kita mau berlaku setia, maka Tuhan setia. Kita hidup dalam kesucian, Dia menampilkan pribadi yang suci, saudaraku. Tapi sebaliknya, terhadap orang jahat, ya, terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Terhadap orang jahat, kau musuh. Artinya, Tuhan itu juga bisa setia kepada kita. Sebab Dia sudah melakukan kesetiaannya itu. Sudah membuktikan. Dalam Filipi yang kita baca, dengan cara Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Tapi sebaliknya terhadap orang jahat, orang yang tidak mau, dari orang jahat, orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak mau insaf, tidak mau tinggalkan kejahatannya, maka ini akan menjadi musuhnya Allah. Jelas ayat mengatakan, tetapi orang jahat kau musuhi. Kanya kau, itu huruf besar, kau Tuhan yang akan menjadi musuhnya orang jahat. Itu sebabnya biarlah kehidupan kita, saudaraku, di dalam ibadah, doa, dan penyembahan ini, jangan kita menempatkan diri sebagai orang jahat. Jangan menempatkan diri seperti Petrus yang belum insaf. Tempatkan diri kita seperti Petrus yang sudah insaf, untuk dia bisa membantu, menolong saudara-saudara yang lain, menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Puji Tuhan. Kalau tadi saya mengatakan, lah kalau demikian bagaimana kita? Ya kalau memang kita diingatkan Tuhan, disadarkan Tuhan, ayolah kita lekas bertobat insaf, mumpung masih ada waktu,
mumpung mata Tuhan yang penuh belas kasihan masih tertuju kepada kita. Jangan sampai kemudian seperti Mazmur ini kita menjadi musuhnya Allah. Ini berbahaya buat kita. Ya, puji Tuhan. Ini Tuhan itu baik kepada orang-orang setia. Dia berlaku setia kepada orang yang suci yang baik, ya, dan baik kepada orang yang baik. Terhadap orang yang suci, kau nyatakan dirimu suci. Tapi sebaliknya, kepada orang jahat, ini yang jadi musuhnya Tuhan. Ayo biar kita diingatkan, disadarkan oleh Tuhan. Lebih baik kita menjadi orang setia. Karena Yesus dalam Filipi tadi sudah memberikan contoh dan teladan yang sempurna buat kita. Nah, sekarang dari pihak Tuhan sudah memberikan contoh teladan yang sempurna. Lalu bagaimana untuk kita? Untuk sidang jemaat Tuhan. Maka diwakili oleh sidang jemaat Smyrna. Ya, ketika Tuhan taat dan setia sampai mati, dari pihak Tuhan, maka sekarang dari pihak Tuhan untuk kita, apa nasihatnya untuk kita? Yaitu untuk supaya kita juga setia sampai mati. Jangan sampai setia di tengah perjalanan kita menyangkal. Di tengah perjalanan kita berkhianat. Jangan. Setia sampai mati. Maka Tuhan sudah menyediakan mahkota yang namanya mahkota kemuliaan itu tersedia buat kita. Mahkota kemuliaan. Coba saya akan melihat, jangan sampai saya nanti salah. Mahkota kehidupan maksud saya, ya. Mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini. Jadi kepada sidang jemaat, maka Tuhan Yesus dia dalam penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yaitu tentang sidang jemaat Smyrna. Sidang Smyrna ini, sidang jemaat Smyrna ini, memang jemaat yang sangat sederhana. Sudah sederhana, miskin pula. Sudah miskin, susah pula. Tapi kepada jemaat ini, ya, ketika Tuhan melihat kemiskinannya, kesusahannya, ya, Tuhan tidak memberikan, seolah Tuhan itu tidak memberikan apa yang dia butuhkan. Bagi Tuhan apa sulitnya kalau dia melihat jemaat yang dikasihnya itu miskin, lalu Tuhan memberikan kekayaan, apa sulitnya buat Tuhan? Betul? Karena dia berkuasa. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau hanya untuk memberikan kekayaan, bagi Tuhan itu kecil, terlalu kecil. Tuhan Maha Bisa. Dalam kesesakan, dalam kesusahan, justru Tuhan tidak memberikan sukacita, tidak memberikan suatu kebahagiaan menurut daging, tidak memberikan uang yang banyak, memberikan apa yang membuat dia sukacita atau bahagia. Tidak. Kenapa? Tuhan ingin mengajarkan sidang jemaat kehidupan kita ini. Terlebih dulu melihat teladan yang sempurna itu. Dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan tidak memberikan beras, tidak memberikan uang kepada sidang jemaat yang susah ini, tapi justru Tuhan mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Andai kata kita ngomong seperti itu, kalau saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, ngomong gitu ketika jemaat itu susah, miskin, gak punya apa-apa, ya bisa jadi jemaat itu mengatakan, ya saat pendeta itu ada, dia gak berani ngomong. Saat pendeta pulang, dia ngomong. Pendeta datang cuma orang tok, cuma ngomong doang, bawa beras atau bawa uang gitu loh, kira-kira seperti itu. Tapi inilah kenyataan
yang diterima oleh sidang jemaat Smyrna. Tapi ayat tidak menjelaskan bahwa Smyrna itu marah atau tersinggung dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan ini. Di saat Tuhan mengatakan, jangan engkau takut terhadap apa yang harus engkau derita. Coba kita bisa membayangkan kalau Tuhan tidak mengasuh kita, tidak membimbing kita, maka daging kita ini pasti memberontak. Kita bisa marah, kita bisa tersinggung karena itu. Tapi sidang jemaat Smyrna ini bisa melihat. Ya, dia bisa merasakan. Kenapa? Sebab yang mengatakan itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, maka Tuhan bertanggung jawab. Kenapa? Sebab dia lebih dulu sudah menderita untuk sidang jemaat Smyrna dan sekarang untuk kita semua. Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Bukan hanya sampai di situ, saudaraku. Atau dibaca lebih baik. Lebih baik dibaca, Mas. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 lebih baik kita baca semua untuk malam hari ini. Sebab ini ada pelajaran yang sangat indah buat kita. Ayat 8 mulai. Kepada jemaat di Smyrna. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi ini dituliskan kepada gembala dan seluruh sidang jemaat yang dia pimpin. Terus. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ya, firman dari yang awal dan yang akhir. Terus. Yang telah mati dan hidup kembali. Ya, firman dari yang kekal. Jadi yang kekal itu tetapi dimulai daripada yang telah mati dan hidup kembali. Dari ayat ini kita bisa memetik kesimpulan bahwa yang mengatakan ini ada pengalaman secara pribadi, tetapi dia kekal. Yang awal dan yang akhir itu hanya kekal, pribadi yang kekal. Tetapi dia juga yang sudah mati, tapi dia juga sudah bangkit dan dia naik dan sekarang hidup dalam kekekalan di surga. Dia yang kekal, tapi dia sudah menjadi manusia. Manusia yang taat sampai mati di atas kayu salib. Dia tunjukkan ya yang awal dan yang akhir, artinya dia yang kekal, ya, yang telah mati dan hidup kembali. Dia ada pengalaman mati dan ada pengalaman bangkit. Tapi dia juga ada pengalaman naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar. Imam besar. Tugas dari imam besar itu adalah untuk melakukan pelayanan imam besar. Pekerjaan pendamaian itu, pelayanan pendamaian itu ada pada imam besar. Nah, itu sebabnya tidak heran ayat selanjutnya. Aku tahu kesusahanmu Nah, dan kemiskinanmu. jadi kita lihat. Jadi kalau kita diizinkan miskin, kita diizinkan susah, saya harus mengaku di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita nggak punya sesuatu, susah gitu, kita udah sedih begitu. Tuhan itu nggak tahu, Tuhan itu nggak, Pak Tuhan itu nggak tahu. Jadi kita itu ngomel sendiri kayak apa, kayak tawon itu. Wah, sudah mulutnya ini sudah ya menggerutu terus lah. Apa Tuhan tuh nggak tahu gini. Padahal dia mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Tapi seringkali kita tidak menyadari itu. Kita ngomel sendiri, kita marah sendiri, kita bersungut-sungut sendiri. Coba sekarang malam ini dengan membaca ini biar kita disadarkan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi Tuhan itu tahu. Kalau kita setia kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan,
Tuhan itu tahu, aku tahu. Yang kemarin saya katakan, mata Tuhan sedang tertuju kepada orang yang miskin dan yang susah itu. Jadi Tuhan bukannya tidak tahu, dia tahu. Nah, persoalannya sekarang adalah apa yang menjadi sebab kesusahan dan kemiskinan itu. Ini saya harus jelaskan ini. Kalau kita susah dan miskin karena Tuhan, perhatikan baik. Mata Tuhan tertuju pada orang itu. Orang yang benar, orang yang suci itu. Dan Tuhan izinkan dia miskin dan susah. Iya. Mata Tuhan tertuju kepada dia. Apakah tidak mampu Tuhan memberikan sesuatu? Dia maha mampu dan maha bisa. Tapi itu seizin Tuhan. Untuk Tuhan melihat sejauh mana kesetiaan dari jemaat Smyrna ini. Ini yang pertama. Tuhan tahu kemiskinan dan kesusahan dari sidang jemaat di Smyrna ini. Tetapi ada kesusahan, ada kemiskinan disebabkan karena perbuatan kita yang jahat. Tadi Mazmur, kau musuhi orang yang jahat itu, saudaraku, itu menjadi musuhnya Tuhan. Jadi jangan heran kalau kemudian karena dia menjadi musuhnya Tuhan atau memusuhi Tuhan, karena dia tidak mau insaf, dia memusuhi Tuhan dan menjadi musuhnya Tuhan, lalu dia harus miskin dan susah. Kecuali dia mau bertobat, mau insaf, mau kembali kepada Tuhan. Masih ada jalan yang paling singkat untuk Tuhan itu menolong kita adalah kita bertobat, tinggalkan kejahatan, dan kembali kepada Tuhan. Ini jalan yang paling singkat, nggak ada jalan yang lebih singkat dari itu, tidak ada. Tapi kadang-kadang kita mau bebas aja, dianggap itu bukan sesuatu. Tidak. Nah, itu sebabnya kalau kesusahan, kemiskinan disebabkan karena ulah kita, perbuatan kita. Ya, cobalah insaf pada malam hari ini. Menyadari Tuhan masih bisa pakai kok kita. Seperti Tuhan memakai siapa? Petrus. Tuhan pakai Petrus. Pada dia menyangkal anak manusia, menyangkal Yesus di hadapan manusia. Harusnya dia disangkal di hadapan Bapa di surga. Tapi dia masih mendapatkan kemurahan untuk menjadi pelayan Tuhan dan dipakai Tuhan dengan heran. Nah, jadi dalam Smyrna ini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Terus, namun engkau kaya. Jadi kaya ini, sahabat, tidak ditentukan berapa harta atau uang yang dia punya. Logikanya kalau dia miskin, nggak punya duit, susah hidupnya, ya disebabkan karena nggak punya duit kan, jadi susah. Nggak punya apa-apa. Tapi disebutkan namun engkau kaya. Lalu kekayaan apa yang ada pada Smyrna ini? Ya, dimulai dari kesetiaannya dia, kesungguhannya dia, kerinduannya dia. Tuhan yang menilai kaya itu, jadi harta benda itu bukan jadi ukuran di hadapan Tuhan, oh dia kaya. Bukan. Kaya mungkin dia tidak kaya dengan harta, tapi dia kaya dengan perbuatan-perbuatan kebajikan. Itu kaya, itu yang disebutkan kaya. Kepada sidang di Makedonia, dia miskin dan sangat susah, tapi dia bisa memberikan persembahan melampaui apa yang dia punya. Dia bisa memberi. Kaya.
kaya. Ya, untuk memperkaya kita. Dia yang kaya, tapi dia mau menjadi miskin untuk memperkaya kehidupan kita. Namun engkau kaya terus, dan fitnah mereka. Jadi mengalami fitnah juga, fitnahan juga terus. Yang menyebut dirinya orang Yahudi. Jadi kata fitnah ini, di fitnah ini, kalau kita tidak melakukan sesuatu dan kita difitnah, diomong, oh dia begini, dia kita dituduh, ada difitnah, ya sudahlah. Difitnah, yang penting kita tidak melakukan. Tetapi kalau kita betul itu melakukan, orang ngomongin kita, dan itu betul, itu bukan fitnah. Kita harus berani mengatakan, ya saya melakukan itu, saya salah. Itu bukan fitnah. Kalau memang betul dia melakukan, itu bukan fitnah. Fitnah itu adalah kita tidak melakukan, kita dituduhkan sesuatu. Seperti juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dituduhkan, difitnahkan yang jahat, nggak apa-apa. Tetapi sebaliknya saya ulangi, kalau kita memang betul melakukan kejahatan, itu bukan fitnah, itu fakta, itu kenyataan. Tanggung jawab kita adalah kita mengaku di hadapan Tuhan, insaf. Ada fitnah, terus. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ada fitnah mereka yang menyebut dirinya. Yang menyebut dirinya orang Yahudi. Ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ada saudara-saudara palsu. Ini yang dihadapi di tengah-tengah jemaat ya Smyrna ini, yang mengaku orang Yahudi, ternyata dia bukan. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Perhatikan ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nah, ini yang Tuhan berikan. Ini harta yang indah yang Tuhan berikan kepada jemaat Smyrna. Ini kalau kita terima dengan akal, perhatikan. Kata kalimat yang diucapkan Tuhan ini kalau kita terima dengan akal, dengan daging kita, sudah pasti kita menolak. Nah, aku miskin, susah, dan difitnah. Kok sekarang Tuhan tidak memberikan sesuatu apa yang saya butuhkan? Malah dia mengatakan apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini konyol, ini Tuhan. Tapi sesungguhnya ini luar biasa. Inilah harta yang Tuhan berikan kepada jemaat Smyrna. Biar ini pelajaran buatku dan buat kita semua. Bagaimana ketika kita dalam kesulitan, dalam ekonomi semua, lalu Tuhan mengatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Biar ini kita terima dengan rasa ucapan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Puji Tuhan. Kalau ini kita bisa terima, ini yang luar biasa. Inilah harta, inilah modal untuk nanti bisa mendapatkan mahkota kehidupan itu. Dia mengatakan yang telah mati dan hidup kembali. Kalau kita satu dengan kematiannya, maka kita satu dalam kebangkitannya, maka kita juga satu dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Ini sulit buat kita, buatku sulit sebagai manusia daging. Tapi apa yang Tuhan ajarkan ini tidak pernah salah. Kenapa demikian? Sebab dia pribadi sudah memberikan contoh dan teladan. Ketika dia naik di atas kayu salib, taat sampai mati. Sesusah-susahnya kita belum sampai kita mati karena itu.
Kalau toh kita Tuhan izinkan mati karena itu, Tuhan berkuasa untuk membangkitkan kembali. Dia berkuasa untuk membangkitkan orang-orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Orang yang mati oleh karena melakukan kebenaran. Ya, biar kita mengerti. Menguatkanku firman Tuhan dan menguatkan kita semua. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini sakit kita terima, kita dengar. Saya harus mengakui ini sakit. Tetapi itulah yang Tuhan buat untuk kita. Yang Tuhan buat untuk kita. Untuk melatih kehidupan kita. Untuk kita setia kepada Tuhan. Kalau kita terima, Dia bertanggung jawab untuk kita. Dia katakan jangan takut kok. Kalau, ya di sini ada Mas Feby. Kalau itu yang mengatakan Mas Feby kepada saya, Pak Thomas gak usah takut dah. Sampean nih. Atau saya juga yang mengatakan Mas Feby gak usah takut lagi nih. Pak Thomas sih ngomong. Saya manusia, betul? Apa yang bisa saya janjikan kepada manusia yang lain? Iya. Tetapi ini yang mengatakan Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau dia katakan jadilah A, jadi. Jadilah B, jadi. Sebab dia berkuasa. Ini yang Tuhan tunjukkan. Kekuasaan Tuhan dinyatakan kepada jemaat Smyrna. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini hanya orang yang jiwanya diasuh, hati batinnya diasuh, pikirannya diasuh. Ini luar biasa, saudaraku. Kalau tidak, pasti kita bisa menolak. Tapi sebaliknya, kalau kita menerima asuhan Tuhan, maka jiwa kita, maka kita karakter yang ada pada kita. Tadi sebutkan, kita bisa berperasaan seperti Yesus berperasaan. Kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Kita bisa taat dan dengar. Sebab teladan yang sempurna sudah ada. Sekarang lanjutkan, Mas. Sesungguhnya ayat 10, diulangi aja ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Terus? Supaya kamu dicobai. Terus? Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini, terus. Perhatikan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Nah ini puncaknya. Bukan hanya jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Tapi dia lanjutkan, hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai akhir hidup kita. Jadi setia sampai mati itu adalah kita setia sampai akhir hidup kita. Dalam menjalani kehidupan kita. Di bumi ini, di saat kita berjemaat, ya, di saat kita beribadah, di saat kita melayani Tuhan, ayo kita lakukan dengan hati yang setia. Setia kepada Tuhan. Setia sampai akhir hidup kita. Petrus dan Yudas Iskariot adalah rasulnya Tuhan. Termasuk 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan. Tadi saya mengatakan, Petrus masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi Yudas tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dia tidak sampai akhir. Di tengah perjalanan, dia sudah tergantung. Kemarin saya mengatakan, orang tergantung itu ada tergantung di antara langit dan bumi. Hidup yang tidak ada kepastian. Di awang-awang, di bumi tidak,
di langit tidak. Coba bayangkan, kalau hidup tanpa kepastian itu bagaimana? Jangan kita pastikan. Dan itu sebabnya kita setia. Dan nasihat Tuhan kepada jemaat Smyrna, setialah engkau, ya, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi kata hendak dari kan merupakan suatu perintah, ya, semacam himbauan atau hendaklah engkau setia sampai mati kepada jemaat Smyrna dan sekarang kepada gereja Tuhan, ya. Jadi jemaat ini gereja Tuhan, kepada gereja Tuhan, siapapun gereja itu organisasinya, perintah ini sama. Hendaklah engkau setia jemaat sampai mati, sampai akhir hidup kita. Ini yang sedang kita perjuangkan. Sebab yang ngomong ini yang bertanggung jawab dan sekaligus memberikan teladan yang sempurna. Kalau kita bisa melakukan itu, dan kita juga setia taat dengar-dengaran dengan apa yang dipesankan Tuhan lewat jemaat Smyrna ini, saudara, maka ada hasilnya. Hasilnya apa? Kalau kita setia sampai mati. Terus, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota. Mahkota itu tanda suatu kemenangan. Tanda suatu kemenangan. Ada kemenangan. Rasul Paulus dalam tulisannya, aku telah mengakhiri sampai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, ini kepada Smyrna ini Tuhan janjikan mahkota kehidupan. Ini kehidupan yang setia. Tapi Paulus ini juga gambar pribadi yang juga setia. Ini Tuhan janjikan ini, saudara. Ya, luar biasa. Terus Mas. Siapa bertelinga, ya, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terus, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, sudah mendapatkan mahkota kehidupan, dan disebutkan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya, dia tidak akan masuk dalam kematian yang kedua. Apa itu kematian yang kedua? Kematian yang kedua itu adalah penghukuman kekal. Orang yang menang itu adalah orang yang menerima mahkota kehidupan ini. Kehidupan itu dia tidak mengalami lagi yang namanya penghukuman, karena dia sudah menang. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini yang Tuhan tunjukkan untuk kita. Tuhan perlihatkan kepada kita. Memang rasanya sakit buat daging kita di hari-hari ini. Tapi kembali, Yesus sudah memberikan satu teladan yang sempurna. Saudara sekalian, memberikan teladan yang sempurna. Dan untuk itu, maka Tuhan juga mau untuk supaya kita juga mau mati satu dalam kematiannya, supaya nanti satu dalam kebangkitannya, sampai kita menjadi satu dalam kemuliaannya bersama Tuhan. Ini sulit bagi kita, bagi daging kita. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Biar kita mohon kemurahan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan itu
memberikan suatu kerinduan untuk kita. Untuk kita bisa setia. Seperti Dia setia. Kalau kita setia, Allah itu setia. Tapi kalau jalan kita bengkok atau jahat, maka resikonya kita ini menjadi musuhnya Allah. Allah sendiri yang akan memusuhi kita. Ada waktu, ada kesempatan. Jangan seperti Yudas, menjadi pengkhianat. Dia tidak setia dan dia binasa. Petrus memang pernah bersalah, tapi dia insaf, dia bertobat, dan dia dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Biar di hari-hari ini kita menunjukkan di masa yang sulit, masa pandemi ini, semua serba sulit, mencari nafkah sulit, menjalani kehidupan sulit, dan semua sulit. Jangan kembali kita mempersulit hidup kita lagi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita insaf, kita bertobat. Jika Tuhan menunjukkan kekurangan kita. Jangan kita mengejar sesuatu yang membawa kita binasa. Hanya mengejar uang 30 keping perak. Yudas harus binasa. Ini contoh yang nyata. Mengejar hal-hal yang perkara-perkara dunia ini, yang ujungnya kita lenyap bersama dunia. Tapi sebaliknya, kalau kita setia kepada Tuhan, kendati pun mungkin kita diizinkan susah, diizinkan kita tidak mempunyai sesuatu, tapi biar kita tetap berbuat yang baik, sehingga kita mendapat penyebutan, namun engkau kaya. Sekalipun kita difitnah, dituduhkan sesuatu yang jahat sekalipun, yang penting kita tidak melakukan. Sudah, biar kita terima dengan rasa syukur. Tapi sebaliknya, kalau ini benar, lekas bertobat, lekas kembali kepada Tuhan. Sorot mata Tuhan yang penuh belas kasih masih berlaku untuk kita. Sebab Dia juga mengatakan, Dia tidak menghendaki ada satupun kehidupan yang binasa. Artinya apa? Tuhan masih menunggu, memberikan waktu kepada kita. Siapapun kita, sejahat apapun kita, sekotor apapun kita, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, maka tangan yang berlubang paku ini dari Tuhan ini akan menerima kita. Amin, saudaraku. Mari kita akan lakukan satu pujian dalam buku NR 185. NR 185. Mujizat terjadi. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Siapapun kita, Dia sanggup mengubahkan kehidupan kita. Kutuk menjadi berkat, jahat menjadi baik. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu dari atas. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dari atas, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami tetap meyakini bagi-Mu tidak ada barang mustahil Tuhan. Engkau mampu dan sanggup untuk menolong kami lewat mujizat-mujizat yang heran. Bukan saja mujizat sakit menjadi sembuh, tapi lebih dari itu ada mujizat tentang keobahan hidup ini Tuhan. Itulah yang kami nanti. Sebab tanpa keobahan hidup kami, maka kami tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk perhatian-Mu. Sungguh kami sangat merasakan kasih-Mu. Pada sore malam hari ini Tuhan, kami menyadari, hamba ini menyadari Tuhan masih banyak kekurangan-kekurangan Tuhan dalam hidup hamba ini. Tapi biar firman-Mu hari ini, sore hari ini, malam ini Tuhan, mengoreksi hamba dan mengoreksi seluruh sidang jemaat-Mu, mengoreksi pelayan-pelayan-Mu dan imam-imam-Mu Tuhan, untuk menjadi kehidupan-kehidupan yang dikerjakan oleh Tuhan, yang diasuh oleh Tuhan, sehingga kita punya jiwa ini, jiwa yang baik, jiwa yang berkenan di hadapan Tuhan, sampai kami bisa berpikir seperti Engkau berpikir, berperasaan seperti Engkau berperasaan, yang pada akhirnya kami bisa setia Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Sekali lagi ampunkan kekurangan, kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan heran Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang akan datang. Ya Tuhan, Engkau menggairahkan kami, membuat hati kami berkobar-kobar untuk tetap setia. Engkau sudah setia kepada kami. Bila kami juga setia seperti apa yang Engkau katakan kepada jemaat di Smyrna itu Tuhan. Setia sampai mati. Terima kasih, di sana ada mahkota Tuhan yang Engkau sediakan kepada kami, yaitu mahkota kehidupan. Engkau sudah sediakan kepada kami, dan kami tidak mengalami penghukuman Tuhan,
Penghukuman kekal itu bebas dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah doa dan penyembahan ini. Tuhan sudah memberkati kita dan saya sangat diberkati Tuhan dan terkoreksi oleh firman Tuhan untuk supaya kami setia. Jiwa saya diasuh, jiwa jemaat diasuh, dan kita bukan orang yang menyangkal, bukan orang pengkhianat, tapi kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan untuk jadwal ibadah kita. Nanti kita akan kembali hari Minggu Raya tanggal 31 suatu jam 5:30 sore tepat. Ya, jam 5:30 sore tepat. Ya, ibadah raya akan dimulai. Ya, masih lewat siaran tunda dan kita berdoa suatu untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita untuk ibadah nanti ke depan. Nanti kita akan dengarkan pada hari Minggu. Ya, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, untuk kita bisa beribadah dengan setia, dengan hati yang setia itu dengan hati yang rindu. Ibadah melayani dengan hati yang rindu itu berbeda. Ya, itu berbeda dengan kebiasaan, ya, berbeda. Puji Tuhan, saudara sekalian. Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua, khususnya yang membutuhkan doa, yaitu ya Ibu Aniwaro yang dalam persiapan untuk menjalani operasi suatu. Biar Tuhan juga menolong, terutama memberikan damai sejahtera kepada Ibu Waro. Juga kita berdoa untuk Bapak Budiono yang sekarang masih dalam perawatan di Mitra Keluarga Darmo. Ya, Pak Budiono yang kemarin dia sudah sempat pulang, tapi dia diare dan dia mengalami pendarahan, dan kemarin saya mendengar berita dia membutuhkan darah, membutuhkan transfusi darah. Ya, dan Tuhan sudah menolong dan kita terus bawa dalam doa. Juga tidak lupa kita mendoakan juga Edwin dalam pemulihan, biar juga menolong. Juga orang-orang tua kita semua, banyak orang-orang tua, ada Papati, ada Om Wempi, aku di Sidoarjo, aku juga ada Ibu Mariam di Sidoarjo, ada Mama Pak, ada Mama D, juga ada Mama Ta, juga banyak lagi. Aku juga di Gunung Sari, Ibu Waro, aku juga Opa Oma Teguh di Pondok Chandra. Kita selalu bawa dalam doa, biar Tuhan menolong ya di masa tua. Dari orang-orang tua kita, ya biar tetap setia iring Tuhan Yesus. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kita tetap berdoa untuk belum tahu kapan kita akan ibadah tatap muka. So, kita bawa dalam doa, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala untuk kita menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas kebaikan-Mu dan lawatan-Mu, asuhan-Mu kepada kami. Sungguh tanpa Engkau mengasuh kami, hamba tidak tahu dijang jemu jadi apa Tuhan. Tetapi Engkau sangat memperhatikan kami. Engkau mengasuh tubuh, jiwa, dan roh kami. Sampai perbuatan-perbuatan kami, akal pikiran kami, Engkau mengasuh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang sudah Engkau siapkan kepada kami. Bila Tuhan kami belajar untuk menekuninya, belajar untuk setia kepadamu Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang Engkau sediakan. Banyak halangan, banyak rintangan kami mengakui, tapi bila Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai pun yang paling sepuh. Biar Tuhan lawat nama-nama yang sudah kami sebutkan. Tuhan Engkau juga menolong, menjamah, memberikan pertolongan yang ajaib Tuhan. Bagimu
tidak ada barang yang mustahil. Segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaatmu, kami sehati untuk panggil nama yang penuh kuasa, untuk mengusirkan segala pekerjaan setan atau sakit penyakit apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Kristus yang berkuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan ingatkan kembali, Tuhan yang kuatkan kembali, bahkan Tuhan yang kurang berkobar-kobar, berikan hati yang berkobar-kobar. Di masa tua dari sedang jemaat orang-orang tua kami, ya Tuhan memberikan kebahagiaan bersama Tuhan, bersama keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Juga berikan kerinduan kepada kami untuk merindukan pribadi-Mu lewat firman-Mu dalam ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dalam masalah persoalan ekonomi, masalah nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan juga turut campur tangan semua. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau menolong bangsa kami lewat pimpinan-pimpinan negara ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, sampai pun TNI Polri bahu-membahu, tolong-menolong untuk mengatasi apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, terutama pandemi corona ini Tuhan. Memberikan hikmat marifat yang dari surga, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah ini bermanfaat untuk rakyat seluruh Indonesia kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan kepada bangsa kami, sehingga anak-anak ketebusan-Mu juga boleh leluasa beribadah kembali Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan beristirahat malam, akan berpisah satu dengan lain. Biarlah Tuhan tetap menolong kami. Saudaraku yang kasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Ya, salam sehat buat kita semua. Amin.